Informasi lainnya untuk Anda pemirsa ini juga cukup menggegerkan. Ada seorang dokter gigi yang membuka praktik aborsi di Kabupaten Badung, Bali dan ditangkap jajaran Ditreskrimsus Polda Bali pada Senin siang. Pelaku Iketut Ari Wiantara, dokter gigi yang beralih membuka praktek aborsi ilegal ini ditangkap jajaran Ditreskrimsus Polda Bali di tempat prakteknya di Jalan Raya Padang Lui, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Praktik aborsi yang telah berjalan sejak tahun 2020 ini terungkap setelah petugas mendapat informasi adanya iklan layanan aborsi di salah satu website. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menggerebek tempat praktik aborsi dan menangkap pelaku. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti peralatan aborsi. Pelaku ternyata telah dipenjara 2 kali atas kasus yang sama, yakni di tahun 2006 dengan hukuman 2,5 tahun penjara dan tahun 2009 dengan hukuman 10 tahun penjara. Iya, masih dengan informasi yang sama, pemirsa, ini rumah dokter gigi Iketut Ari Wiantara, pelaku aborsi ilegal di Jalan Padang Lui, Kuta Utara, Bali, hingga kini masih dipasangi garis polisi. Para tetangga menyatakan tidak mengetahui aktivitas di dalam rumah tersebut karena tersangka sangat tertutup. Selain itu, kondisi rumah dikelilingi tembok dan pagar yang cukup tinggi. Warga sekitar mengaku tak menyangka bila di tempat itulah ribuan janin diaborsi secara ilegal oleh pelaku. Tersangka Iketut Ari Wiantara merupakan residivis yang telah 2 kali mendekam di penjara atas kasus yang sama. Ia telah melakukan praktik aborsi ilegal sejak tahun 2006 dan diperkirakan telah membunuh 1.338 janin. Ya, dan untuk membahas kasus ini kita akan berbincang dengan AKBP Ranefli Dian Chandra, Wadirem Krimsus Polda Bali. Selamat siang, Pak. Selamat siang Mbak Ken, selamat siang pemirsa TV One. Pak Ranefli, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana sebetulnya pihak kepolisian bisa mengungkap awal mula kasus ini, Pak. Sebelumnya kami koreksi dulu Mbak, kami kebetulan Direktur Reserse Kriminal Khusus, Pak Kombes Pol Roy Sihombing Mbak. Oke, baik Pak. Dapat kami jelaskan bahwa jadi kasus ini terungkap berawal dari adanya informasi masyarakat. Di mana informasi tersebut disampaikan kepada kita, ada salah satu korban atau pasien yang mengalami pendarahan. Itu sekitar tanggal 5 kami dapat informasi itu. Namun selanjutnya kami lakukan penyelidikan dan kami searching di internet, ternyata memang dokter ini mempublikasikan kegiatannya itu di internet. Kemudian hasil pendalaman kami pada tanggal 8 bulan Mei tahun 2023 itu kami mencoba melakukan penggerebekan langsung di TKP di rumah daripada dokter itu di Jalan Raya Padang Lui. Dan beberapa saat setelah kami lakukan penggerebekan langsung, kami masih menemukan salah satu pasien yang sesaat setelah dilakukan aborsi, di mana pasien tersebut dalam keadaan pingsan. Untuk selanjutnya, pada saat itu juga kami lakukan pengamanan terhadap dokter gigi atas nama KAW tadi. Kemudian tindakan selanjutnya terhadap pasien yang saat itu dalam keadaan pingsan kami rujuk ke rumah sakit. Dan dokter yang melakukan kegiatan aborsi tersebut kami amankan di Ditreskrimsus Polda Bali. Demikian, Pak. Pak Roy, benarkah sudah sampai mencapai ribuan janin, Pak? Jadi terhadap korban dalam hal ini berdasarkan barang bukti yang kami amankan, salah satu bukti yang menunjuk angka 1.338 itu adalah daftar pasien, Mbak. Jadi dokumen yang kami temukan ada kurang lebih 1.338 orang. Dimulai dari tahun 2020 sampai kemarin penangkapan yang kita lakukan. Dan ini masih kita lakukan pendalaman karena dokter ini melakukan kegiatannya
melalui dua cara, yaitu ada yang melalui fasilitas obat dan ada juga yang dengan menggunakan kuret, Pak. Demikian. Pak, kami mendapatkan informasi bahwa pelaku ini merupakan residivis di kasus yang sama dan juga sudah 2 kali terjerat kasus yang sama ini, Pak. Seperti apa? Betul, Mbak. Jadi dokter ini memang residivis dan sudah menjalani hukuman di mana di tahun 2006 yang bersangkutan juga sudah pernah divonis dengan dengan hukuman yang dia terima kurang lebih 2,5 tahun. Kemudian di tahun 2009 lagi berbuat dan diancam dengan hukuman 6 tahun. Dan ini yang ketiga kali dari perbuatan dokter ini melakukan kegiatan aborsi. Oke, Pak Roy, apakah sudah berhasil dihimpun keterangan dari tersangka? Ia ini seorang dokter gigi, tapi kemudian berani untuk melakukan praktek aborsi, Pak. Jadi dapat kami sampaikan, Mbak, gelar dokter gigi ini hanya gelar kesarjanaan, Mbak. Artinya yang bersangkutan ini pun belum pernah melakukan kegiatan praktek sebagai dokter gigi. Jadi hanya dokter dengan gelar kesarjanaan dokter gigi, tapi belum pernah berpraktek dokter gigi. Namun kesehariannya memang bekerja sebagai dokter yang melayani apabila ada pasien yang untuk diaborsi. Mengenai keterangan sejumlah saksi sampai saat ini pihak kepolisian sudah memintai keterangan siapa saja, Pak? Sementara yang sudah kami mintai, terutama pada saat kita lakukan penggerebekan, yaitu dokter itu sendiri sudah kita periksa dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Kemudian pembantu yang ada di rumah itu, termasuk juga 2 pasien dan yang mengantar pasien pada saat itu kita ambil keterangan, Mbak. Pak, apakah tersangka? Ya. Ya, untuk selanjutnya nanti kita akan minta pendapat ahli, Mbak, dalam hal ini baik dari Ikatan Dokter Indonesia maupun dokter ahli di bidang melahirkan, Mbak, SPOG. Oke, baik. Pak, apakah tersangka ini selama ini melakukan praktik aborsi ilegal ini seorang diri atau ada komplotannya atau dibantu oleh siapa? Sementara masih kita dalami, Mbak. Yang jelas masih baru 1 orang ini aja, dokter ini aja, karena memang dia sifatnya tertutup dan rahasia, jadi dia tidak menyebarkan informasi ini ke sembarang orang, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Roy Suryo atas informasinya dari Mapolda Bali. Selamat siang Pak, sehat selalu.